Sekolah FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu. Di kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng kita Saputri di Obrolan Sepada. Kali ini aku sudah bersama seorang narasumber. Kita bakal ngomongin soal olahraga seperti itu ya. Untuk kamu mungkin yang pernah lihat atlet-atlet selam yang keren-keren banget tapi jarang tahu siapa sih sosok luar biasa di balik mereka gitu kan. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng sosok pelatih sekaligus panutan yang gak cuman jago di dalam air tapi juga luar biasa menginspirasi di darat. Beliau adalah Pandey Baba Mahajendra yang biasa disapa Pandey atau Baba boleh juga ya. Ini adalah Sekretaris Umum Pemkab Selam Buleleng. Kita bakal kupas tuntas tentang dunia selam, semangatnya membina atlet muda sampai tantangan jadi pelatih panutan di zaman sekarang. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Pagi yang indah, pagi yang cerah. Oke, terima kasih ya Pandey ya sudah hadir ke studio hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal selam seperti itu. Kita pengen tahu juga, mungkin teman Pro 2 juga pengen tahu. Pandey, cerita dulu dong awal mula terjun ke dunia olahraga selam itu gimana sih? Waduh, kalau ibarat ini kalau ibarat skripsi ya, bisa sekian halaman nih. Oh ya. Oke. But shortly,
pendeknya ya, jadi olahraga selam ini terbentuk untuk di Buleleng khususnya itu di tahun 2018. Oke. 2018 dengan dinamika olahraga. So ya, jadi kita melihat di olahraga air ternyata ada menu baru. Nah, jadi karena kita ngerasa bosan nih, ya perlu suatu menu pembaharuan. Ya kebetulan ada dari pengurus pusat dari PB Indonesia, pengurus besar FOSI itu turun langsung ke Bali dan mencoba untuk menggagas pengurus-pengurus di kabupaten di Bali. So kebetulan kakak saya Pandey Madi Dharma Sanjaya yang saat itu juga sebagai salah satu pencetus olahraga selam di Buleleng. Oke. Ya saat itulah olahraga selam ini mulai dibentuk tahun 2018. Oh, berarti masih lumayan baru ya? Ya, kind of new. Tapi untuk di Indonesia sendiri udah tahun dari 90-an. Oke. Apa sih yang membuat selam itu spesial dibandingkan olahraga lain? Selam spesial dari olahraga lain. Ya, as we can see, selam, diving, snorkeling, terumbu karang, ya, and then also mungkin juga refreshment ya. Jadi kita bisa refresh juga olahraga-olahraga. Di samping dengan olahraga-olahraga yang lain, kita lebih berkecimpung ke alam laut, terus juga pendekatan dengan lingkungan, dan kembali lagi selain olahraga ini juga memberikan suatu impact kepada kesehatan para penggelutnya. Ini juga memberikan suatu refreshment bagi mereka yang ingin istilahnya suatu kehilangan rasa jenuh lah. Dari kehidupan kerja. Jadi ya it's such a refreshing things to do. Oke, banyak mungkin anak muda yang masih agak sedikit asing sama dunia selam mungkin ya. Menurut Pandey sendiri, kenapa kita perlu kenal dan bahkan coba yuk olahraga ini? Iya, jadi untuk anak muda mungkin kita tahu ya kalau misalnya kita berbicara soal selam, I think majority knows about this sports. Tahu tentang olahraga ini, cuman yang bisa terfasilitasi untuk ikut langsung olahraga ini mungkin yang minim. Nah, sehingga dengan ikut olahraga ini mungkin anak-anak muda bisa mencoba hal yang baru juga. Jadi ini olahraga benar-benar suatu hal yang umum dan juga jarang bisa kita nikmati secara langsung. So jadi perlu anak-anak muda yang mendengarkan radio RRI Pro 2 hari ini, no worry again. Ya, jadi di Buleleng sudah ada pengkapnya langsung, olahraga yang langsung bisa memediasi, sehingga bagi kalian yang suka olahraga air dan juga suka lihat alam bawah laut, no worries, just come with us. Oke. Nah, dari pengalaman Pandey sendiri, atlet muda ya, melatih atlet-atlet muda seperti itu, ada tantangannya nggak sih? Tantangannya mungkin lebih ke arah gap umur ya, gap usia, di mana terkadang kita harus memposisikan diri sebagai pelatih dan juga di saat kita punya gap umur yang tidak terpaut jauh dengan para atlet kita. Itu tantangannya di mana kita bisa memposisikan diri sebagai teman, sebagai pelatih, karena kita juga secara tidak langsung bisa mengetahui dan juga memahami kondisi psikologi mereka, dan juga mungkin kita juga bisa berbaur karena kita secara gap umur kan tidak terlalu jauh. Nah, cuman kita membatasi agar kita tidak terlalu tidak terlalu keluar dalam konteks itu. Nah, di sana sih yang susah untuk memposisikan diri. Oke, memang kunci menjadi pelatih yang gak cuman ngajarin teknik tapi juga bisa jadi panutan itu apa sih? Actually, sebenarnya kalau misalkan kita pengen menjadi seorang pionir gitu dalam suatu bidang atau olahraga, my dad always said, just do my best. And then also, dan juga sih selalu memahami dan juga bisa membatasi diri. Jadi tidak jadi untuk selalu terjun dalam suatu hal dengan tiba-tiba dan juga dengan totalitas juga tidak
terlalu bagus bagi kita, sehingga kita harus tahu batasan di mana kita harus mencoba untuk istirahat atau istilahnya mundur sejenak, sehingga ketika kita melatih ataupun juga dalam hal ini sebagai pelatih, itu kita bisa mengetahui dan juga bisa membatasi diri, sehingga pada saat kita berkomunikasi, ketika kita mencoba untuk menjajaki atlet, mencoba untuk melakukan pendekatan dengan atlet, gap-gap tertentu bisa tumbuh, tapi juga tidak membuat kita menjadi asing dengan para atlet seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kemarin Pandey itu sempat membina para atlet-atlet muda, terus juga sampai sempat dapat banyak prestasi. Momen di mana Pandey ngerasa terharu dan bangga itu apa sih, di mana, pada saat apa? Pencapaian prestasi bagi seorang pelatih sebenarnya itu, kalau bagi saya ya, atlet berprestasi itu adalah suatu main point atau plus point lah. Tapi yang membuat kita sebagai seorang pelatih itu terharu dan bangga, itu adalah ketika apa yang kita ajarkan, apa yang kita ejawantahkan itu bisa teraplikasi dalam dunia nyata oleh para atlet itu sendiri. Baik dari segi pendidikan karakter yang kami terapkan, baik dari segi pendidikan moral, etika, dan juga mungkin dari segi keilmuan olahraga yang kami sudah terapkan. Jadi bagi kami, ketika atlet kami meraih prestasi, itu bukan satu-satunya adalah tolak ukur pelatih, atau satu-satunya tolak ukur kesuksesan seorang pelatih bagi saya. Seperti itu. Oke. Kalau di Buleleng sendiri, untuk peminat dari anak muda mengikuti olahraga selam ini seperti apa antusiasnya? Mungkin karena secara advertisement juga kita masih kurang, sehingga secara sering orang-orang melihat kami secara curious. Cuman mungkin karena terkesan olahraga ini mungkin secara umum dulu itu dikenal olahraga ini cukup mahal, ya, penggunaan tabung dan segala macamnya. But honestly, kita sudah ada kepengurusannya oleh karena itu. Dan ini juga penggunaan alat-alat juga, walaupun ada beberapa atlet yang memang memprovide alat-alat mereka sendiri. Jadi sebenarnya untuk anak-anak muda yang ingin bergabung dengan kita itu lumayan antusias. Cuman karena antusiasmenya terkendala fasilitas. Nah, sehingga bagi teman-teman yang di luar sana yang merasa tertarik dengan kami, so just come with us, we have the facility. The government, pemerintah udah sediain kita anggaran dan juga pembiayaan untuk itu. But if you wants to do more, kalau ingin lebih jauh lagi, dan juga punya pembiayaan fasilitas yang memadai lagi, you can reach out by yourself. But kita juga sudah secara lengkap kok, memfasilitasi hal tersebut seperti itu. Oke, menarik teman berdua. Untuk kamu yang penasaran seperti apa olahraga selam, olahraga air ini lebih lanjut, jangan kemana-mana. Yang mau bertanya juga boleh langsung di WhatsApp di 081 139 91054. Nanti kita balik lagi, dengerin terus obrolan pada hari ini. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hit List.
Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a little running, let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the fun of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a little running, let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu.
Oke, terima kasih untuk kamu yang masih mendengarkan obrolan Sepada hari ini. Masih bersama aku Ita Saputri dan aku masih bersama Pande ya, yang mana ini adalah Sekretaris Umum Pemkab Selam Kabupaten Buleleng. Kita masih ngomongin soal olahraga selam teman Pro 2. Dan kayaknya di zaman sekarang, di yang serba digital nih, banyak anak muda yang lebih suka rebahan dibandingkan olahraga kali ya. Kalau menurut Pande sendiri gimana cara bikin olahraga khususnya selam jadi menarik untuk anak remaja? Ya, jadi sebenarnya dengan digitalisasi seperti sekarang, sebenarnya kita malah lebih gampang untuk mengeksposur anak-anak atau istilahnya memaparkan anak-anak tentang olahraga-olahraga tertentu. Jadi dengan suatu konten, dengan suatu media yang dimaksimalkan dengan konten yang menarik, sebenarnya anak-anak itu sekarang lebih mudah untuk kita pengaruhi nih. Ya, jadi ibaratkan kata FOMO. Kalau udah ada satu hal yang entertaining, menarik bagi mereka, mereka bakal bergerombol-gerombol tuh ikut. Nah, itulah kenapa kita harus bisa memaksimalkan digitalisasi tersebut untuk bisa mengeksposur anak-anak terkait dengan olahraga selam ini. Terutama kan olahraga selam ya erat kaitannya dengan keindahan bawah laut ya. Jadi ya siapa sih yang nggak mau untuk try on, apalagi banyak influencer yang juga sekarang udah me-announce atau istilahnya meng-advertise olahraga laut seperti halnya free diving dengan pemandangan lautnya, apalagi Raja Ampat lagi viral-viralnya sekarang. Iya betul. Oke, ada mungkin dampak positif yang Pande lihat dari anak-anak muda yang rutin latihan selam, nggak cuma fisik mungkin ya, tapi juga mentalnya. Iya, secara fisik, mental, dan juga selain itu adalah intelijensi. Ya, kecerdasan anak-anak juga meningkat. Mungkin sorry to say, mungkin kalau saya nggak salah, itu beberapa dokter spesialis malah menyarankan anak-anak untuk berolahraga air. Oh ya. Ya, untuk istilahnya meningkatkan respons mereka, meningkatkan juga motorik mereka. Nah, sehingga unconsciously mereka secara motorik, secara daya tangkap itu lebih cepat jadinya. Ya, disclaimer ya, ini secara ini sudah general informations lah. Nah, habis itu juga terkait dengan mentality dan juga mental anak-anak muda sendiri, mungkin lebih kepada adrenalin ya. Jadi mereka try mau mencoba atau mengeksplor hal baru, terutama kan laut gitu ya, luas ya. Jadi lumayan memacu adrenalin mereka untuk mencoba hal yang di luar kapasitas mereka, seperti itu. Oke, ada nggak panutan dari Pande sendiri nih yang menginspirasi selama ini di dunia selam? Di dunia selam yang inspirasi ya. Recently saya lagi benar-benar menggemari salah satu sosok olahraga selam. Dia namanya Harvey. Oke. Ya, salah satu atlet dari Jawa Timur. Dan ini atlet benar-benar suatu action figure lah bagi anak-anak atlet Islam di Indonesia saat ini. Di usia yang masih belia, di usia yang masih muda, dia mampu menorehkan suatu prestasi, dan juga di samping menorehkan prestasi, dia bisa memotivasi anak-anak muda. Seperti itu. Jadi saya suka aja lihat suatu influencer muda yang mau membagikan tips-tips and triknya seperti itu. Oke, nah selama ini ya Pande kan banyak membina atlet-atlet muda. Mana sih yang lebih penting menurut Pande sendiri, teknik, mental, atau mungkin karakter, atau mungkin harus seimbang semuanya? Depends, tergantung. Ini anak-anak muda yang bergabung dengan kami itu ada beberapa kategori. Kalau mereka misalkan dia orientasinya adalah prestasi, jadi kan kami sudah melakukan penjajakan di awal. Jadi anak-anak muda itu atau istilahnya para atlet awal itu kami lakukan suatu diskusi terhadap dengan orang tua, seperti apa orientasi ke depan untuk anak. Jadi kalau mereka misalkan orientasinya memang prestasi, of course mental, fisik, dan juga karakter itu penting. But kalau misalkan mereka hanya sekedar berolahraga, ya tentunya yang akan kami tekankan adalah kondisi fisik mereka dan juga mental. Karena kalau secara karakter itu dibentuknya lama, butuh proses yang lama. Jadi kalau mental dan juga fisik
itu sudah barang tentu bisa kami terapkan seperti itu. Oke, tapi ada nggak sih metode latihan khusus yang diterapkan supaya anak-anak muda itu nggak cepat bosen? Mungkin baru 2 kali 3 kali latihan udah bosen nih. Ya, ini ada salah satu ini sering banget ditanya nih ya. Sering banget ditanya oleh interviewer. Jadi sebenarnya konsep sport science itu sangatlah penting untuk kita terapkan dalam dunia olahraga. Nah, salah satu kutipan dari salah satu olahragawan Mickey namanya dari Manchester United, salah satu manajer di sana. Dia mengatakan bahwa sangat penting untuk memanusiakan atlet sebagai salah satu tolak ukur juga atau sebagai satu langkah atau taktik jitu untuk melebarkan sayap agar para istilahnya agar para atlet itu secara luas itu bisa mensosialisasikan bagaimana penerapan olahraga yang ada di sana. Karena kan kebanyakan orang-orang kalau misalkan kita memperkenalkan olahraga dengan introductions yang udah dari awal kelihatan tough, keras, habis itu mengancam gitu ya. Saya sendiri juga bakalan ogah ikut gabung kan gitu ya. So, untuk memahami anak-anak muda sekarang itu perlu bertahap pendekatannya. Jadi kita harus benar-benar memahami seperti apa karakter mereka, bagaimana pendekatan mereka. Ada anak-anak yang memang secara pendekatan memang harus dengan pendidikan yang cukup keras. Tapi ada mereka juga yang harus soft spoken lah. Ketika berbicara, berkomunikasi dengan mereka, walaupun orientasi tetap sama. Seperti itu sih. Kira-kira yang paling dibutuhkan untuk memajukan olahraga selam di Buleleng apa? Mungkin dari sisi atlet, pelatih, atau mungkin fasilitasnya? Hal yang paling dibutuhkan untuk memajukan olahraga selam di Buleleng, tentu saja fasilitas. Ya, selam, menyelam. Jadi udah barang tentu kita butuh fasilitas yang memadai dan tidak menutup kemungkinan juga SDM pelatih yang mumpuni. Karena ini olahraga yang beresiko, so we need someone who really understand, yang benar-benar paham tentang olahraga ini sih. Ya takutnya ketika nyelam 5 orang, yang keluar cuma 4 orang, kan bahaya. Bener-bener ya. Oke, kita ke pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp. Langsung aja, ini ada banyak pertanyaan. Hai Kak Pande, aku pengen tahu kalau misalnya kita belum bisa renang, apa masih bisa ikut latihan selam? Aku Tika, di rumah aja. Hai Tika, thank you for the questions. Ya, jadi ibarat selam tuh asik ya. Karena kita udah pasti sebelum kita bisa nyelam, udah pasti kita bisa renang dulu. Makanya jadi sekali berenang 2 pulau 3 pulau terlampau gitu ya. So jadi secara basic kita bakal ajarin mereka renang dulu. Ya karena itu basic studinya lah. Jadi setelah kalian bisa renang, ya minimal kayak bebas lah ya. Nah, jadi untuk fluensinya ketika Anda kalian udah lebih rileks di air, takutnya belum bisa renang, tiba-tiba kita ajak ke laut, panik. Takutnya, nah itu dia kenapa kalau sebenarnya itu juga alasan kenapa kita tuh sering lihat dengar orang tenggelam di laut. Ya sebenarnya karena mereka mereka merasa proficient mereka di dunia air itu mereka belum begitu nyaman. Nah jadi penting untuk kita bisa serileks mungkin di air. So renang dulu. Kita bakal ajarin kalian renang dulu, baru nanti kita bakal langsung terjun dengan menggunakan alat. Oke. Ada Dewa yang bilang, kata teman-temanku selam itu mahal dan susah. Gimana sih caranya anak muda bisa tetap ikut tanpa takut biaya dan takut gagal di awal? Wah, tenanglah. Pemerintah udah ngasih anggaran, so the facility is ready. Just come. You don't need to worry. Ya, jadi soalnya, ya memang skeptikalnya seperti itu. Cuman kalau misalkan mereka mampu ya, secara financial mampu, ya kalau misalkan pengen beli alat sendiri itu siapa yang larang gitu kan ya. Tapi kalau misalkan you are not really what is proper with financially, so the government is really facilitate us. So we already have the facility, just come with us, datang aja. Biar nggak penasaran terus tapi nggak nyoba kan. Iya buat apa kayak gitu. Ini datangnya kemana nih Dewa nih? Kalau untuk datangnya
kamu bisa datang langsung ke kolam Nirmala Asri, nanti tanya aja ke penjaga kolam atau siapa gitu tentang, Pak saya mau gabung olahraga selam, ada kontaknya enggak? Atau misalkan bisa juga langsung kontak saya. Bisa spill nomor gak sih? Boleh sih. Boleh ya. Coba tahu kan ada banyak peminatnya sebenarnya. Iya. Nanti bisa langsung aja atau mungkin cari di Instagram Dolphin Fin and Swimming Club gitu. Jadi kalian bisa langsung komunikasi dengan adminnya ya, Dolphin Fin and Swimming Club. Jadi bisa komunikasi langsung dengan admin, nanti seperti apa nanti kan diarahkan. Oke, Tika lanjut lagi nih nanyanya, emangnya bedanya renang sama selam apa sih Kak? Tika, thank you for the question Tika. Renang, selam. Renang itu well known without tools, tanpa alat. Ya kalau misalkan di selam itu kan kita ada alat-alat tertentu ya, kayak snorkel lah, habis itu ada fins-nya lah, dan juga aktivitas dan kegiatannya lebih beragam. Ya jadi kalau Tika misalkan mau ke laut gitu ya, habis itu misalkan ke Amet, ke Menjangan gitu. Ya kalau renang aja ya kurang afdol gitu. Jadi bisa pakai sambil pakai snorkel atau pakai tabung kan lebih afdol gitu. Bisa nyilam-nyilam tuh Kak. Ya kayak di laut gitu sambil lihat terumbu karang kan keren Kak. Kayak gitu sih olahraga selam Kak. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi tapi nanti kita bakal tanyakan. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita break sebentar, dengerin terus obrolan pada hari ini. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people,
melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's wide away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment. Oke, terima kasih teman Pro 2. Kita balik lagi di obrolan pada hari ini. Masih bareng aku Ita dan juga ada Pande pagi hari ini. Kita lanjut lagi ya di pertanyaan dari pendengar ya di WhatsApp di 0811399154. Ini ada Ayuni yang mau tanya, Kak Pande, kalau jadi atlet selam apa sih kebiasaan yang harus dibangun dari sekarang biar tahan banting dan gak gampang nyerah? Wah, pertanyaan dalam ya. So, iya. Jadi kalau tadi saya jelasin banyak tentang olahraga di laut. So, for your information, olahraga selam ini sekarang juga bukan sekarang sih, udah dari dulu. Itu ada nomor kolamnya, jadi sama seperti renang. Jadi kita ada kejuaraan yang istilahnya diselenggarakan di kolam renang seperti itu. Terus seperti yang Tika tanyakan tadi juga sebelumnya,
bahwa bedanya renang dengan selam, ya kita ada penggunaan beberapa alat seperti halnya snorkel ketika berlomba, ya, dan juga penggunaan alat seperti fins dan juga monofins. Nah, lalu pertanyaan seperti yang tadi terkait dengan kebiasaan yang harus dibangun sejak dini sebagai seorang atlet selam. Sebenarnya ini hal yang sudah umum. Sebenarnya semua olahraga sebenarnya memerlukan hal ini kalau misalkan jadi atlet ya. Disiplin dan kerja keras itu sih kuncinya. Oke. Jadi tanpa dedikasi, tanpa disiplin dan juga tanpa kerja keras, saya rasa sebagai seorang atlet hanya akan terkesan suatu emblem aja, ya atlet gitu. Terus prestasinya apa? So that is why discipline and hard work is very important. Ya, if you want to reach something higher, gitu. Oke. Ada Yogi yang mau tanya, pernah nggak sih nemuin anak muda yang bandel banget pas latihan? Gimana caranya kapan dinanganin biar mereka nggak kabur tapi malah makin semangat? Ya, ada. Ini susah-susah gampang dan juga seru sih ketika kita harus nanganin anak-anak muda atau anak-anak yang kecil terutama sih, yang bandelnya minta ampun gitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu hanya perlu di-provide secara emotionally aja. So let them move, biarin aja mereka bergerak ya. So mereka kalau misalkan anak yang bandel itu mereka punya kekuatan atau stamina itu di luar nalar loh. Jadi tenaga itu bisa-bisa nggak habis-habis. Nah, malah itu yang benar-benar kita bisa orientasikan sebagai seorang atlet. Jadi tenaganya nggak habis-habis. No. Jadi pendekatannya juga secara emosional dan juga pendekatan secara persuasif sih. Jadi kita bisa mengerti bagaimana mood anak itu saat itu. Jadi terutama ketika anak-anak bandel tuh biasanya mereka tuh cepat banget moodnya berubah. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Jadi kalau misalkan anak-anak yang baru-baru belajar, itu penting banget tuh, kita nggak boleh harus monoton gitu aja kita latih. Jadi harus variatif dan kreatif ketika melatih. Karena mereka cepat jenuh soalnya orangnya. Kalau misalkan anak-anak bandel, karena mereka kan selalu explore ya, hal baru gitu. Dan mereka suka ditantang. Nah, itu dia poinnya juga tuh. Nah, ketika anak-anak seperti itu, kita bakalan ketika mereka merasa ditantang, itu mereka adrenalinnya bakalan memuncak, sehingga sangat penting untuk kita untuk memvariasikan sebagai seorang pelatih, berkreatif dan juga memahami kondisi mood mereka. Banyak nggak yang kayak gitu di sini? A lot, banyak. Oke, ada Via. Hai Kak Pande, beda atlet yang cuma ikut-ikutan sama yang memang punya niat kuat dari hati, bisa tebak dari awal nggak? Bisa dong. Bisa banget malah. Jadi bagi mereka yang sekedar ikut saja, itu tapi itu depends juga karena biasanya minat seseorang itu baru muncul ketika mereka bisa melihat potensinya sendiri sih. Karena kalau misalkan kita pelatih aja yang lihat potensinya, mereka juga nggak akan ngerasa mereka mampu gitu. Jadi let them see the potential that they had. Biasanya kita bakalan untuk membuat mereka lebih tertarik lagi, walaupun yang awal cuman ikut-ikutan, itu biasanya kita lihat mereka melalui event. Nah, kita ikutin, ayo dong ikut event. Coba kita tolak ukur aja, nyari pengalaman. Kayak gitu. Nah, dari sana mereka bakal bisa mengukur sendiri kapabilitas mereka, kemampuan mereka seperti apa. Nah, di sana tuh mereka bakalan bisa menilai, saya mampu nggak ya, kayak gitu. Oke. Kemudian ada Nara yang mau tanya, kapan dia pernah nggak ngerasa capek atau nyaris nyerah jadi pelatih? Kalau iya, apa sih yang bikin tetap bertahan? Ya, capek pastilah. Ya, semua kerjaan juga capek. Semua hal yang kita lakuin juga capek. Cuman not giving up is the options. Jadi ketika kita melakukan segala hal, udah pasti resikonya capek ya. Tapi menyerah itu adalah opsional. So I'm never trying to give up dalam dunia ini, karena pertama saya menggeluti olahraga ini dan juga dunia ini karena kemauan saya sendiri, karena passion saya sendiri. Because I love this sports, then I will trying to do something different. Saya selalu coba untuk lakuin hal-hal dan juga pembaharan terbaru kalau saya misalkan merasa jenuh sih. Ya itu tuh, refreshment is very important. Oke. Anin yang mau tanya, aku suka banget laut tapi takut tenggelam. Latihan selam bisa bantu ngilangin rasa takut itu nggak sih? Aku suka laut tapi takut tenggelam. Betul. Tapi nggak bisa renang nih hari ini. Coba latihan renang dulu. Ya, soalnya kan kita nggak bisa tuh tiba-tiba
di laut jadi ikan gitu kan nggak bisa ya. Jadi ya perlu menjajakan terlebih dahulu terkait dengan basic tekniknya gitu kan. Soalnya sebenarnya confidence itu muncul ketika kita merasa secara skill kita sudah memadai. Oke. Jadi secara unconsciously sebenarnya di laut itu kuncinya adalah ketika kita sudah bisa renang, ketika muncul suatu confidence atau kepercayaan diri, itu rasa lelah, rasa jadi kelelahan ketika kita berada di laut itu jadi berkurang. Seperti itu. Makanya penting banget untuk bisa renang terlebih dahulu, bisa ngambang lah minimal, ya sehingga ketika di laut itu tenaga nggak terkuras secara signifikan kayak gitu. Oke, belum bisa renang, boleh renang sama Kak Pande juga mungkin? Ya, boleh. Oke, ada Keisha satu pertanyaan lagi. Kalau latihan selam, apakah cuma buat yang mau jadi atlet aja, atau mungkin buat yang pengen hobi aja boleh nggak sih? I've been told you in the beginning. Ya, jadi nggak harus mau jadi atlet. Ini olahraga benar-benar general banget. Aktivitas di luar ruangan loh. Jadi kan it's such a shame ya, tiba-tiba pengen traveling, kan mau FOMO gitu ya, tiba-tiba pengen snorkeling bareng teman-teman ke Amed atau kemana gitu. Bener. Tiba-tiba baru ditanya sama penelayan kapalnya, ini Gek bisa renang nggak? Ya entah bilang nggak bisa ya nggak bisa, jadi FOMO dong. So yeah, atlet itu adalah opsionalnya, but bisa nyelam, bisa renang itu adalah kewajiban, keharusan. Soft skill guys, zaman sekarang nggak bisa renang diketawain bule loh. Oke, terima kasih yang sudah bertanya pagi hari ini. Mungkin yang terakhir yang ingin Pande sampaikan untuk teman Pro 2 yang lagi nonton atau lagi dengerin obrolan kita hari ini. Ya, terima kasih ya teman-teman yang Pro 2 yang udah nanya dan juga udah mendengarkan terutama siaran kita pagi hari ini. Thanks a lot buat loyalitasnya dan udah mau dengerin ocehan saya di pagi hari ini. Satu pesan saya, ini olahraga jangan pernah berpikir olahraga mahal atau olahraga murah. Selama Anda penasaran, pemerintah sudah memfasilitasi kita dengan fasilitas yang sedemikian rupa. So, jadi kalian bisa kontak aja atau bisa search on ya di Instagram Dolphin Fin and Swim Aquatic Club ya. Jadi kalian bisa langsung kontak adminnya untuk istilahnya menawarkan diri. Jadi jangan cuma penasaran aja, langsung eksekusi ya, tanya-tanya. Habis itu juga olahraga ini nggak mahal kok ya, sekali lagi ini udah difasilitasi. Tapi kalau kalian misalkan merasa ya banyak duit gitu ya, ya siapa yang ngelarang kalau misalkan mau beli barang secara sendiri. But for those of you who don't need to worry ya. Habis itu juga bagi kalian yang merasa pengen berprestasi juga gitu secara non akademik ya, kami di Selam Buleleng ya, teman-teman kalian yang udah mungkin di sekolah, mungkin ada beberapa teman kalian juga sudah berprestasi ya, bisa ditanya-tanya juga sama mereka. Olahraga selam itu asik banget ya, selain kalian bisa berprestasi, kalian juga bisa mengenal alam lebih jauh kayak gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin masih ragu gitu ya untuk nyoba hal baru apalagi di dunia olahraga, terutama olahraga air kayak selam, semoga setelah dengerin obrolan kita hari ini kamu jadi semakin berani ya. Yang harus diingat juga, setiap orang itu punya titik awal, dan mungkin titik awal kamu ya dimulai dari hari ini, dari obrolan sederhana kita pagi ini. Terima kasih banyak Kak Pande ya, sudah hadir, sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita luar biasa. Semoga sehat selalu. Dan juga untuk terima kasihnya untuk teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya. Bye-bye. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every